Renungan Minggu ke-23 masa biasa 6 September 2020. Saya beri judul Imam, Nabi, dan Raja. Imam, Nabi, dan Raja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudara yang terkasih. Senyum selalu, berkah dalam. Hari ini kita memasuki Minggu Kitab Suci Nasional atau Bulan Kitab Suci Nasional. Adapun tema dari Bulan Kitab Suci Nasional adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas akibat pandemi COVID-19. Saya ulangi, temanya mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas akibat pandemi COVID-19. Dalam renungan ini saya tidak akan merenungkan Bulan Kitab Suci Nasional, tetapi saya ingin mengajak merenungkan bacaan-bacaan Kitab Suci hari Minggu ini yang saya maknai sebagai langkah untuk mengatasi krisis iman dan identitas agar kita kembali ke asli kita, yaitu anak-anak Allah dan murid-murid Kristus oleh kelahiran baru kita karena sakramen baptis. Saudara-saudari terkasih, saat kita menerima sakramen baptis, ketika atau sesudah kepala kita dicurahi dengan air baptis, kita diurapi dengan minyak krisma. Saat itu yang membaptis kita mengatakan, saudara terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan saudara dari air dan Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara diangkat pula menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara akan diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan baptis kita diurapi seperti Kristus. Kita diutus seperti halnya Kristus diutus. Maka kita harus mengikuti langkah-langkah Yesus yang adalah imam, nabi, dan raja. Kristus dengan seluruh gerak langkah hidupnya, baik kehendak, pikiran, kata-kata maupun perbuatannya, harus menjadi pola hidup kita, para pengikutnya. Berkaitan dengan imam berkaitan dengan berkorban, mempersembahkan. Nabi kaitannya dengan mengajar, menyalurkan firman Tuhan. Sedang raja kaitannya dengan memimpin, melayani, dan menggembalakan. Karena hal tersebut sudah secara total dilaksanakan oleh Yesus, maka kita pun juga harus menjalaninya sesuai porsi kita di dunia ini. Siap saudara? Ya, harus siap. Namun tetap harus menyadari keterbatasan kita. Seorang nabi diutus untuk menjadi penjaga umat. Sebagai penjaga, nabi bertanggung jawab atas saudara-saudaranya. Harus berani turun tangan membongkar kejahatan, berani menghadapi kejahatan dan orang-orang berdosa. Harus berani memprotes bila perlu. Bila nabi lalai akan kewajiban ini, serta berkompromi dengan kejahatan, artinya tenang-tenang saja bila ada kejahatan, tidak memberi teguran karena ngeman awake dhewe, takut disingkiri, atau malah ikut-ikutan, akhirnya hanya akan menghancurkan diri sendiri dan kebinasaan bangsa. Bagaimana dengan raja? Kiranya tidak salahlah bila sikap-sikap seperti di atas harus juga dimiliki oleh seorang raja sejati, yaitu menjaga umat atau rakyat yang dilaksanakan dengan kasih.
Seorang raja sejati harus merangkul semua rakyatnya, termasuk rakyat yang mungkin parah hidupnya, dengan kasih dan pengampunannya. Nah, semua itu dilaksanakan sebagai korban persembahan kepada Tuhan, artinya demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan hidup bersama. Disinilah tugas sebagai imam. Imam bukanlah milik sendiri, melainkan milik Tuhan dan milik umat Allah. Demikian kata Monsinyur Fulton Sheen. Juga imamat umum kita karena baptis sama. Kita pun bukan hanya milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan dan milik hidup bersama. Maka semuanya harus dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan sendiri, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, bahkan justru sebaliknya harus siap berkorban. Sebagaimana dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Jadi bukan hanya mencari diri sendiri, mencari keuntungan sendiri, tapi siap berkorban sebagaimana telah dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari terkasih, gereja adalah umat Allah. Kumpulan orang-orang yang beriman kepada Kristus. Orang yang beriman kepada Kristus harus menyerahkan diri seutuhnya kepada Kristus. Hal itu berarti harus siap sedia ambil bagian dalam hidup dan karya Yesus. Sebagai nabi, kita orang beriman memiliki tugas kewajiban untuk mengajar. Dalam mengajar itu kita harus menyampaikan kebenaran. Dan dalam menyampaikan kebenaran itu, pertama-tama kita sendiri harus berlaku benar, jujur dan adil. Tidak cukup hanya dengan omong sana, omong sini, seakan-akan mengetahui segalanya, lalu nguroni siapa saja. Harus berani melawan kejahatan dalam bentuk apapun, dengan tidak berbuat jahat, dan caranya dengan tidak berbuat jahat. Jadi tidak gembar-gembor menyuruh orang harus baik, jangan berbuat jahat, sing rukun, ojo sombong dan sebagainya. Tetapi dirinya penuh kejahatan, hidup hanya untuk dirinya sendiri, kerjanya cuma ngobrak-abrik kerukunan dan sombongnya setengah mati. Itu namanya apa dalam bahasa Jawa? Gajah diblangkoni. Artinya kalau sekarang ini saya menyampaikan, maksudnya gajah diblangkon itu, saya ulangi, gajah yang diberi blangkon maksudnya, itu pinter kojah omong, tapi tidak mau atau tidak bisa melaksanakannya. Pinter omong ning ora bisa atau sutik nglakoni. Kalau sekarang ini saya menyampaikan renungan, ya saya juga harus jujur dan merenungkannya untuk diri saya sendiri. Kalau memang ada yang tidak benar dalam diri saya, ya saya harus koreksi diri, terbuka untuk dikoreksi dan untuk bertobat dan siap bertobat. Piye Win? Kadang sulit sih. Nah, siapa bilang mudah? Memang tidak mudah itu. Nah, juga soal khotbah atau homili. Selain ditujukan kepada pendengar, juga ditujukan kepada diri pengkhotbah sendiri. Saya tidak boleh mengatakan, kamu saudara-saudara harus begini, harus begitu. Bahasa seperti ini hanya boleh diucapkan oleh Yesus sendiri, karena Yesus memang maha suci. Maka kalau kita berkhotbah atau bicara, yaitu harus mengatakan, saudara, marilah kita berusaha untuk begini dan begitu. Kita bersama-sama untuk melaksanakan ini dan itu. Kenapa? Ya karena saya juga manusia biasa yang belum sempurna. Pengkhotbah itu juga manusia biasa yang belum sempurna. Jadi tidak bisa menyuruh dan itu ning awake dhewe ra nindakake, itu omong kosong. Nah, bagaimana dengan status kita sebagai imam? Artinya imamat umum yang dimiliki oleh semua orang Katolik karena baptis. Sebagaimana Yesus berkenan mengorbankan dirinya, setia sampai wafat di salib,
untuk keselamatan umat manusia, kita pun mesti juga begitu. Tentu tidak akan sama seperti Kristus, namun semangat korban seperti itulah yang harus menjadi semangat kita. Semangat korban yang pertama-tama harus terwujud dalam hidup kita adalah keluar dari diri sendiri dan berjumpa dengan orang banyak. Dan ketika berjumpa dengan orang banyak, kita diajak melaksanakan tanggung jawab bagi kehidupan bersama, tanggung jawab terhadap sesama ciptaan. Demi menjaga kesatuan dalam keragaman, karena kita memang berbeda-beda, dan membangun kebersamaan. Lebih-lebih kebersamaan juga dalam iman. Bila itu tidak terlaksana, maka kita sendiri akan tersingkir. Kadang orang mengatakan, waduh aku disingkir ke, wis ora kanggo, dan seterusnya. Itu tidak benar. Karena yang menyingkirkan itu bukan orang lain, tapi adalah dirinya sendiri. Ingat Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Maria Pujo Sumarto almarhum pernah ngendika begini, yen ngumpul ya gelem cucul, dene yen ora gelem ngumpul kurang begjane bisa mengkone ucul. Yen ngumpul ya gelem cucul, dene yen ora gelem ngumpul kurang begjane mengkone ucul. Dalam hidup bersama kita harus siap berbuat sesuatu, cucul, untuk mendukung kelangsungan hidup bersama. Nah, kalau tidak mau seperti itu, lalu biasanya sungkan atau tidak mau untuk berkumpul atau bersosialisasi. Ujung-ujungnya bisa saja tersingkir, ucul, lepas dari kebersamaan. Jadi berkorban adalah suatu keharusan. Berkorban adalah suatu keharusan. Tentu sesuai kadar kita masing-masing. Halloween, nek kowe ora wani korban, ya ora gelem korban, ya aja urip bareng karo wong liya. Apa maksudnya? Win, kalau kamu tidak berani atau tidak mau berkorban, ya jangan hidup bersama orang lain, hidup sendiri aja di padang gurun sana. Itu pun mesti harus berkorban juga. Waduh, ya memang begitu. Nah, kalau raja bagaimana? Raja dalam arti luas adalah pemimpin. Itu berarti memimpin, memerintah, merangkul, ngayomi, dan semuanya itu serta melayani semuanya sesuai kadar masing-masing yang dilayani. Seperti itulah semestinya kita para pengikut Yesus. Artinya berusaha bergaul dengan siapa saja dengan ramah dan santun. Dari anak-anak kecil sampai dengan orang tua yang mungkin berkeyakinan berbeda pula. Bertanggung jawab bagi kehidupan bersama sebagaimana diamanatkan dalam Injil hari ini. Selain itu Yesus yang karena diutus untuk semua orang, Yesus tidak bisa dimonopoli oleh siapapun, termasuk oleh Maria, Yosef dan saudara-saudaranya. Lihat Matius bab 12 ayat 46 sampai 50, sampai ketika Yesus mau dicari Ibu Maria dan saudara-saudaranya, mengatakan, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku. Inilah orang yang melaksanakan kehendak Bapakku, itulah ibuku dan itulah saudara-saudaraku. Juga ketika di Kapernaum mau ditahan orang supaya tidak pergi, dalam Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44, ketika mereka mau menahan supaya Yesus berbuat banyak pada mereka, Yesus mengatakan kota-kota lain pun juga harus saya layani, harus mendengarkan firman Allah. Nah, raja atau pemimpin yang main-main, gawe kelompok inklusif artinya tertutup dan melalaikan yang lain, entah kelompok mungkin membuat kelompok wong-wong sugih, kelompok wong-wong pinter, kelompok atas dasar keyakinan yang sama, tidak adil dan tidak ngayomi semuanya, ya akan hancur nantinya. Sebagaimana dialami raja-raja Israel tempo dulu yang tidak setia lalu malah hancur. Bagaimana kita? Ya begitulah hendaknya. Monggo saja kalau memang mau buat
atau ikut kelompok ini dan kelompok itu, monggo saja, asal yang eksklusif, terbuka, dan tidak hanya hidup dan ngunder pada kelompok itu sendiri. Juga apalagi kelompok doa itu sangat bagus. Di Kusmanagun Semarang ini banyak kelompok doa. Nah, bagus sekali. Namun maaf, moga-moga tidak ada, jangan sampai lalu memiliki kesombongan rohani, merasa paling suci dan melecehkan lainnya atau memaksa orang lain mengikutinya. Bahayanya nanti akan lahir farisiisme baru, kemunafikan, kelicikan demi diri sendiri. Ingat Winarto sing cah bagus, kamu adalah manusia biasa, ringkih, rimpi, kaya grabah saka lemah. Kamu adalah salah satu grabah yang ada di Mbayat itu. Hati-hati ning ojo wedi. Nah, saudara-saudariku terkasih, dalam kehidupan bersama kadang terjadi gesekan sana sini yang bisa saja menimbulkan krisis. Disinilah semangat kenabian, imami dan rajawi yang juga harus kita miliki. Semangat itu harus terwujud dalam sikap adil dan bijaksana dan terbuka, setia, siap berkorban, siap mengampuni yang bersalah dan mendorong yang bersemangat, mendukung siapa saja yang ingin berkreasi demi kebaikan bersama. Halo Winarto, siap tidak Win? Kalau kamu ditegur, bahkan mungkin dimarahi, apakah kamu juga siap bertobat dan harus mengadakan perbaikan dan pembaruan? Wah, ya memang harus, meskipun berat, tapi harus. Nah, saudara-saudariku terkasih, ayo kita jujur-jujuran. Kita semua pasti pernah mengalami krisis, ya, termasuk krisis iman dan identitas mungkin, entah karena pandemi COVID-19 atau sebab lain. Karena itu marilah kita kembali ke sabda Yesus, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Matius 16 ayat 24. Hanya dengan demikian kita akan siap keluar dari diri sendiri dan masuk dalam kehidupan bersama dalam kasih, saling memahami dan saling menerima satu sama lain agar dimampukan untuk mengatasi berbagai macam krisis. Siap saudara? Berani saudara? Dengan bantuan Tuhan siap dan berani. Dengan segala risiko dan konsekuensinya, fiat voluntas tua, karso dalem kalampohono. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudara, senyum selalu, berkah dalam, matur nuwun. Mbayat 6 September 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat.